sampah itu sampai dengan hari ini merupakan hal yang tetap menjadi masalah dan nampaknya akan terus menjadi masalah. Saya juga terenyuh ya dengan salah satu redaksi dari Mars PKK kita. Apa coba ibu-ibu yang berkaitan dengan lingkungan? Apa kalimatnya? Menjaga lingkungan. Nah, berarti kalau di Mars PKK ada menjaga lingkungan, maknanya untuk menjaga lingkungan itu pun bagian dari tugas dan peran dari PKK, dari kita semua. Sehingga ketika panitia dari Pokja 3 ya menggelar kegiatan dengan tema pemanfaatan atau pengolahan sampah, ini luar biasa, sangat saya apresiasi karena memang terhubung dengan salah satu kalimat atau redaksi yang ada di dalam Mars PKK dan bagian dari tugas kita semua. Kita berikan aplaus untuk panitia ya. Baik ibu-ibu. Dan salah satu pemasok sampah terbesar adalah sampah rumah tangga ibu-ibu. Coba ibu-ibu dan bapak tengok di rumah, melayang pikiran kita ke rumah. Setiap hari pasti buang sampah enggak ibu-ibu bapak? Setiap hari kita buang sampah. Dari satu rumah misalnya satu kresek besar, satu rumah bu, belum satu RT, satu RW, satu kecamatan, satu kabupaten Jombang. Dan itu per hari, day to day-nya. Terbayang sampah akan menjadi semakin menggunung. Dan itu baru dari sampah rumah tangga. Nah oleh karena itu, karena kita bagian dari orang-orang yang berada di dalam setiap rumah tangga tadi, alangkah baiknya kita berusaha untuk menjadi bagian dari solusi untuk Indonesia, khususnya untuk Jombang. Di antaranya kita berupaya untuk memilah, kemudian mengolah sampah-sampah rumah tangga kita untuk menjadi produk-produk yang bermanfaat. Dan salah satunya yang insya Allah akan kita bedah hari ini adalah kita akan mengolah sampah rumah tangga kita yang berupa minyak jelantah. Pasti setiap hari, setiap rumah ada minyak ya ibu-ibu ya. Kan setiap hari masak nih. Nah, dan setiap hari pun kita mungkin akan membuang minyak jelantah tersebut kan. Karena kita tahu bahwa ada bahaya dari minyak jelantah, sehingga kita pun menuntut diri kita untuk membuangnya. Nah hari ini insya Allah ibu-ibu yang saya sayangi, juga bapak yang saya hormati, hari ini insya Allah kita akan kupas tuntas mengenai minyak jelantah. Jadi bukan hanya mengoptimalkannya saja, tapi kita akan dapat paparan dan dapat ilmu pengetahuan mengenai apa itu minyak jelantah. Seperti apa sih karakteristiknya kalau minyak itu sudah menjadi jelantah. Bagaimana cara membuangnya dengan rapi yang kemudian tidak merusak lingkungan, hingga bagaimana cara mengolahnya sehingga menjadi bahan olahan atau menjadi produk daur ulang dari sampah dari minyak jelantah, kemudian menjadi sebuah produk yang bisa kita manfaatkan. Nanti akan kita sama-sama dengarkan, saksikan ilmu yang akan dengan banyak sekali ya dicurahkan oleh Ibu Ani Mustika Ningrum ya. Nanti semoga ibu-ibu dan bapak bisa menyimaknya dengan baik. Kemudian kalau ada tanya jawab, ada yang belum dipahami, silahkan maksimalkan tanya jawabnya. Dan yang terutama lagi, saya harapkan ilmu pengetahuannya jangan hanya disimpan di catatan di buku saja ibu-ibu, tapi sama-sama kita praktekkan, kita amalkan di kecamatan masing-masing, dan gerakan seluruh warganya di kecamatan, ibu-ibu dan bapak. Semoga acara hari ini bisa bermanfaat ya bagi kita semua. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara hari ini saya buka dan sama-sama kita mulai. Baik, terima kasih ibu-ibu dan bapak. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf lahir batin apabila ada kekurangan dan kekeliruannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu PJ Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang, Ibu Irni Teguh Narutomo. Yang saya hormati pula segenap pengurus PKK Kabupaten Jombang, ibu-ibu dan bapak anggota PKK Kabupaten Jombang. Terima kasih sekali pagi hari ini saya mewakili Bank Sampah Induk Jombang. Terima kasih Ibu sudah dipercaya untuk memberikan materi atau sharing materi terkait reuse minyak jelantah. Jadi Bu, sebelum saya masuk ke materi, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan bahwa kami akan selalu ada di sini dan selalu ingin membersamai ibu-ibu terkait pengelolaan bank sampah. Sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa kami berdiri tahun 2015 sampai dengan hari ini. Mungkin ibu-ibu juga sudah perso bahwa tahun 2015 itu oleh Bapak Bupati waktu itu Bapak siapa Bu? Pak Nyono, oleh Pak Nyono sudah di launching 306 desa dan 4 kelurahan berdiri 1 unit bank sampah di masing-masing desa dan kelurahan. Tapi dengan berjalannya waktu kami juga mengakui kekurangan kami karena keterbatasan anggaran dan juga sumber daya yang kami miliki. Tidak semua desa dan kelurahan itu bisa kami lakukan pembinaan, sehingga sampai dengan saat ini bank sampah unit yang masih berdiri ini baru ada di sekitar 15 kecamatan. Artinya alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah 180-an bank sampah unit yang aktif dan menginduk ke kami gitu. Jadi saya juga ingin mengabsen Ibu, mohon izin, dari yang paling jauh, paling selatan, dari Wonosalam ada Ibu, Kecamatan Wonosalam. Iya, terima kasih Ibu. Dari Desa Sumberjo dan Jarak sudah bergabung dengan kami. Kemudian tepuk tangan untuk Wonosalam. Saya berharap desa yang lain juga segera bergabung, termasuk SMP-nya juga sudah menjadi induk kami, menjadi unit kami. Kemudian dari ujung paling sana barat ada Kecamatan Pelandaan, ada Ibu perwakilannya? Iya. Ada Desa Kampung Baru Bu? Iya. Ada bank sampah unit namanya Green and Clean Family. Oh, namanya bagus Bu. Kami harus menyeberang sungai untuk mengambil ke sana Ibu setiap 1 bulan sekali. Alhamdulillah semangat sekali warganya. Jadi monggo nanti bisa ditularkan ke desa-desa yang lain di Kecamatan Pelandaan. Kami siap hadir untuk memberikan sosialisasi dan mendampingi sampai mereka bisa berkegiatan sendiri. Begitu. Kemudian dari ujung paling utara ada Kecamatan Ploso. Ada Ploso Ibu? Iya, Ploso di desa ada 2. Termasuk dulu ada TPS 3R-nya yang bergabung dengan kami begitu. Ada di Desa Bawangan Bu. Ini unit yang ada di wilayah Kecamatan Penjenengan. Kemudian juga ada Desa Mlole. Ada ya Bu ya? Mlole ya Bu ya? Iya, ada. Kemudian juga ujung paling, kalau Kabo, dari Kabo saya ingin tahu Bu. Ada Kabo Bu? Iya. Ibu Nyon Sewu, Bapak Camat kemarin sudah berkoordinasi dengan kami, mudah-mudahan. Nah ini Bu,
di kantor kecamatan belum ada satupun di Jombang yang ada bank sampah unitnya di kantornya Bu. Padahal di Jombang di Bapeda ada, di RSUD ada. Nah ini dari Kecamatan Kabuh kemarin Bapak Anji sudah koordinasi dengan kami untuk masalah sampah yang ada di kantornya, masih di kantornya. Nah kami menyarankan untuk dibentuk bank sampah unit. Nah kami siap ngambil ke sana Bu. Termasuk kalau PKK pada saat pleno di kecamatan ingin mendatangkan kita untuk sosialisasi, dengan senang hati akan kami datangi begitu. Tidak hanya di Kabuh Bu, semuanya begitu. Kemudian kalau di mana tadi ujung yang timur, kemarin saya ke Sumobito, ke desa Segodorejo. Tapi bukan di desanya Ibu, di sekolah SDN Segodorejo ada 30 kepala sekolah yang menerima sosialisasi dari kami terkait bank sampah unit yang ada atau akan dilaksanakan di sekolah masing-masing. Dengan layanan kami siap jemput ke lokasi. Artinya penjenengan tidak usah ngirim ke bank sampah induk, tapi kami yang datang untuk menjemput ke lokasi. Ini berlaku untuk semua, untuk seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Jombang. Kemudian Mojo Agung sebenarnya juga sudah ada Bu, cuman 2 ini kelihatannya mati suri. Ada di Kedung Lumpang, ya, mudah-mudahan nanti bisa dibangkitkan lagi. Kalau di sekitar wilayah Godo banyak, di Godo banyak ada. Kemudian di Diwe itu juga sudah ada. Jadi ini saya mengabsen ini. Kalau di Kabupaten Jombang Ibu, di Kecamatan Jombangnya sendiri alhamdulillah banyak sudah. Dan yang saya paling merinding, bikin saya merinding ini perbatasan Jombang Megaloh ada bank sampah Lumintu Barokah. Ada di desa Sumberjo nggih. Nah itu ada satu bank sampah unit yang berdiri baru 1 tahun Bapak Ibu. Mereka sudah panen 7 juta dari mengumpulkan sampah yang monggo ini nanti bisa dibagikan ini saja ya, sampah-sampah khusus sampah anorganik yang bisa dijual di bank sampah begitu. Dan yang bikin merindingnya Ibu, dari 7 juta itu sekian persen ini dikelola lagi untuk dibelikan ternak ayam dan dibagikan kepada nasabahnya, anggotanya. Artinya ini kan apa Bu ya, bisa jadi modal juga, betul. Dan sebagian lagi ketika saya tanya rencananya buat apa, dan sebagian lagi ternyata untuk biaya sewa bis untuk ke wali berapa kemarin? Wali 5 kalau nggak salah Bu itu. Ya, alhamdulillah, artinya ternyata sampah ini masih punya potensi untuk diapakan saja begitu, untuk sebagai modal usaha, untuk menambah ekonomi keluarga dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu, hari ini alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk sharing terkait reuse gitu. Jadi kan ada 3R Bu. No Bu, reduce, reuse, recycle. Saya melihat di sini saya bangga sekali, ibu-ibu yang ada di depan, nyun saya Ibu Ketua, semuanya kekeh sudah 3R. Ibu Lili mungkin, Ibu Lili. Nah, Ibu saya lihat di sini Ibu Lili sudah alhamdulillah bawa apa ini Bu? Tumbler. Kemudian Ibu juga bawa tumbler. Yang bikin saya seneng lagi, Ibu Lili juga setia menggunakan agenda yang berbahan dari daur ulang begitu. Nah ini nyun sewu Ibu, agenda yang digunakan ini dari produksi kita, dari bank sampah induk Jombang. Nah Ibu, minyak jelantah yang setiap hari barangkali penjenengan hasilkan, ini kalau di bank sampah kami itu diterima dengan harga berapa Bu? Bisa dibersani? Kalau penjenengan
kerso mengumpulkan itu kami terima dengan harga 8.000 per liter. Itu nggih. 8.000 per liter. Itu salah satu jenis sampah yang kami terima. Dari 8.000 per liter ini Bu, ini nanti akan turun ke nasabahnya langsung. Biasanya dari bank sampah unit itu harganya menjadi sekitaran 7.000 per liter. Dan harga ini umum ada di aplikasi kami yang beresin sampah, bisa dipersani di situ. Begitu. Nah, tahun 2023 saja sampah minyak jelantah yang disetorkan ke Bank Sampah Induk itu sekitaran 250 kilo. Itu hanya dari 175 unit. Artinya apa Bu? Kira-kira kalau semua, kalau dari 306 tadi itu menyetor, artinya ya lebih dari itu, bisa lebih dari itu, begitu Bu. Jadi minyak jelantah ini juga punya potensi yang sangat besar, begitu. Sekarang sudah banyak pemainnya, artinya sudah banyak yang mencari untuk daur ulang kembali, begitu. Nah, nyun sewu Ibu ya. Saya akan mulai dengan materi kita. Monggo dibuka saja. Iya. Iya. Ini Bu, minyak jelantah itu adalah minyak yang sudah kita pakai berulang kali. Nah, ini kalau menurut Pak Dokter 2-3 kali itu sudah termasuk kategori minyak jelantah. Lah, realitasnya bagaimana Bu? Sampai berapa kali Bu? Sampai berapa kali Bu? Berkali-kali. Sampai hitam begitu Bu. Sampai akhirnya bisa dipakai untuk campuran membuat sambel begitu. Cari enak dari sambel kelotok kan begitu Bu ya. Ya ini lebih dari 2-3 kali. Bahkan saya menerima itu, wah warnanya sudah hitam Bu. Ya Allah, saya bilang gitu. Nah, apakah ini sehat? Pertanyaan kan begitu Bu. Nah, monggo kita buka. Ini karakteristiknya minyak jelantah nggih. Warnanya gelap, pasti. Baunya ada tengik-tengiknya begitu, ya. Kemudian juga sudah digunakan 3 kali lebih. Nah, dan ini memiliki lemak yang tinggi begitu Bu. Ini karakteristiknya minyak jelantah seperti itu. Nah, pertanyaannya tadi apakah sehat? Ternyata enggak Bu. Karena banyaknya lemak tadi itu, banyaknya akhirnya mengandung ini Bu. Ternyata di dalam lemak itu mengandung senyawa karsinogenik ini. Yang dimana menurut kedokteran, menurut ilmu kesehatan, lemak ini ternyata sangat berpotensi untuk memicu penyakit kanker. Kita nggak mau Bu ya. Meskipun bisa sembuh lagi, misalkan nggak akan ada yang mau untuk kena penyakit ini gitu. Nah ini Bu, selama ini realitas yang kita hadapi di masyarakat bahwa minyak jelantah ini banyak yang tidak tahu, masih banyak yang belum tersosialisasi bagaimana cara penanganannya. Ada yang hanya sekedar dibuang ke selokan, ada yang dibuang ke sungai, begitu Bu. Nah, apakah ini tidak membahayakan lingkungan? Padahal tadi jelas-jelas di lagunya jagalah lingkungan, kan begitu Bu ya. Nah, itu ternyata memang sangat membahayakan lingkungan. Yang pertama Bu, ketika dia dibuang ke sungai Bu, maka lemak ini nanti akan mengumpul dan menutupi sinar matahari yang akan masuk menjadi ininya biota yang ada di laut, di sungai maupun di laut. Artinya mereka tidak akan mendapatkan oksigen yang dibutuhkan untuk
berproses untuk hidup begitu. Kemudian juga meningkatkan ketika kita masih denial gitu, masih ngotot iki jek kena, iki jek bening, nah begitu. Ternyata ketika kita masih ngotot begitu beresikonya sangat tinggi. Nah, ini ada yang memicu obesitas juga ternyata, bukan hanya penyakit kanker. Begitu. Kemudian kalau kita buang ke selokan, nah ini nanti akan rentan selokannya menjadi tersumbat. Gitu. Karena yang jendel-jendelnya tadi itu, Bu. Itu. Kemudian kalau kita buang ke tanah bagaimana, Bu? Oh, saya masih punya kebonan di belakang kan begitu. Bu, di dalam tanah itu kan berpori-pori, berpori-pori begitu. Lapisan tanah itu berpori-pori. Ketika kita membuang minyak jelantah ke sana, Bu, maka yang terjadi adalah pori-porinya ini akan tersumbat dengan lemak itu tadi, jendel-jendel begitu. Akibatnya apa? Iya, tanahnya menjadi tidak subur, begitu, tidak akan bisa berproses begitu untuk menjadi tanah yang subur. Nah, seperti itu. Jadi ini resiko ketika kita membuang minyak jelantah sembarangan gitu. Selanjutnya, bagaimana solusinya, Bu? Yang pertama, kalaupun minyaknya sedikit, penjenengan nggak telaten dengan berbagai macam alasan, tolong Ibu dikumpulkan saja di botol. Jadi membuangnya jangan langsung ke tanah, jangan langsung ke sungai, gitu. Dikumpulkan saja di botol, kemudian bawa ke TPS terdekat, begitu. Biar nanti bisa terangkut ke TPA, ada dikumpulkan khusus, begitu. Kemudian juga bisa kita olah sendiri untuk menjadi berbagai macam produk. Hari ini kita akan membuat sabun dan juga bisa untuk membuat aroma terapi. Kemudian yang ketiga, langkah ketiga, penjenengan bisa kumpulkan itu disaring. Jadi endapannya jangan diikutkan, jangan bercampur air. Sekali lagi tidak boleh bercampur air. Setelah terkumpul bisa penjenengan bawa ke bank sampah terdekat, karena ternyata itu masih bisa dijual, masih ada nilai ekonomisnya. Jadi itu seputaran minyak jelantah. Sekali lagi saya mengingatkan Ibu, menurut survei dari DLH Ibu, satu orang itu di Jombang ternyata menghasilkan 4 on sampah. Artinya ketika keluarga itu ada 5, maka dalam satu keluarga akan menghasilkan sampah 2 kilo Ibu. Sementara 2 kilo. Sementara DLH Jombang dari sekitar 2 kilo itu, maka di seluruh Kabupaten Jombang potensi sampahnya ini satu harinya 500 ton Ibu. Sementara kemampuan Dinas Lingkungan Hidup untuk melayani mengangkut sampah ini ke TPA itu baru 170 ton. Artinya 330 sekian masih, ya begitulah, begitu. Makanya mari bersama-sama, tidak cukup hanya pemerintah, dipasrahkan kepada pemerintah untuk mengelola ini, tapi sebaiknya itu dimulai dari sumbernya, dipilah. Kemudian kita juga turut berpartisipasi menjadi anggota bank sampah. Saya percaya Ibu, percaya kalau anggota PKK ini memilah ketika di desanya ada bank sampah unit, meskipun tidak menginduk ke kami. Kenapa Ibu? Ketika ada bank sampah di sana, maka saya percaya penjenengan sudah melakukan pemilahan. Paling tidak pemilahannya 2 Bu, organik dan anorganik, begitu. Meskipun harusnya 3 atau 4, organik, anorganik, B3 dan residu. Nah ini yang paling sering ditanyakan, residu ini Bu. Kemarin waktu saya ke Segodorejo, ada yang tanya, Bu,
Bu, plastik yang ada pentol, kena caos pentol, kena soto, Ibu apakah saya harus nyuci kemudian saya keringkan baru saya bawa ke bank sampah atau dikumpulkan? Kita realistis saja, Bu. Kalau sudah kena seperti itu, kalau kita cuci penjenengan mau, Bu? Banyak yang nggak mau, Ibu. Makanya kita realistis saja. Jadikan itu sampah residu. Atau diajarkan kepada peserta didik atau putra-putri penjenengan semua, jangan lupa 3R tadi, bawa tumbler, bawa tempat makan. Ya harus dibiasakan agar menjadi kebudayaan atau jadi budaya. Seperti hari ini Ibu Lili, Ibu, nah ini sudah membiasakan sehingga menjadi budaya. Kalau kemana-mana nggak bawa rasanya nggak enak. Tuh ada Bu Santi di sana, Bu, yang akan selalu mengingatkan penjenengan juga. Bu Santi sudah di Pokja 3, dulu di Bank Sampah Induk juga, begitu. Maka saya percaya PKK ini nanti pasti, nah ini akan semangat dan nanti nggak akan ada lagi suguhan yang pakai begitu, yang memicu timbulnya sampah plastik lagi. Dan nyun sewu Ibu, sebentar saja sebelum kita praktek, karena prakteknya sebentar. Jangan lupa sampah yang begini tetap dikumpulkan. Nyun sewu Ibu, ini juga produk kami, Bu, dari Bank Sampah, dari sampah-sampah refill. Ini juga kami terima. Nah, ini juga kami terima, Ibu, dari sampah refill. Ini kami sudah kirim ke Lombok, Ibu. Ya, untuk harga keren seperti ini. Kalau di Jombang kalau ada mereknya gengsi gitu. Tapi kalau ini saya kirim ke Lombok, justru mereka minta yang ada mereknya masih ada. Karena banyak wisatawan yang seneng ketika ada mereknya. Kenapa? Artinya mereka sudah turut serta memanfaatkan ini, menahan selama mungkin agar ini tidak menjadi sampah. Paling enggak 5 tahun masih tahan dia, begitu. Termasuk agendanya Bu Lili ini ya, itu sudah berapa tahun, Ibu? Sudah lama ini. Sudah lama. Ini juga produk dari kami, Bu. Ini kemarin waktu dari Jerman mengadakan sosialisasi di Malang, kami dapat pesanan 50 nih, Bu. Alhamdulillah begitu. Artinya benar-benar bisa ada nilai ekonomisnya itu. Jadi Ibu Irni, monggo kalau dari PKK ini dibangkitkan lagi, Bu, untuk bank sampahnya kita siap begitu. Jadi layanan kami menjemput langsung ke lokasi, Bu. Kami sudah ada 175 unit di kami berhubungan langsung dengan pabrik, Ibu, dan unit-unit. Kami langsung mengambil ke unit, Bu. Jadi belum dikumpulkan di satu kecamatan misalkan, belum. Jadi layanan kami langsung ke unit. Iya, langsung ke desa. Seperti tadi ke Kampung Baru, ke Wonosalam, itu kami langsung. Enggak. Kami malah skalanya per RT, Bu. Iya, karena di satu RT itu ada sekitaran 50 sampai 100 KK. Dan itu sampahnya luar biasa banyak, Bu, potensinya. Kemarin saja bukan hanya ini, pondok, Bu, nggih. Pondok ini mungkin lebih banyak lah. Di desa pun kemarin itu kami ke ini Desa Tambak Rejo, Bu, Bumun Jidah, luar biasa adem ayem. Itu bank sampah unit adem ayem itu setiap minggu minta dijemput, saking banyak. Nah, karena itu juga lingkungan pondok. Kemarin kami ke Pondok Pacul Goang dan ke pondok paling jauh di Trensen ke Samben. Itu sekali penjemputan, Bu, di Trensen itu mereka mendapatkan 1.200.000. Di Pacul Goang juga begitu. Jadi potensi sampah itu ternyata semakin hari leres, Ibu. Benar Ibu tadi, Bu Irni tadi matur bahwa sampah itu bukannya berkurang, tapi semakin hari semakin bertambah.
Bayangkan Bu, dulu laos itu hanya kan kalau kita beli diwadahi atau dikemas dengan daun, tapi sekarang diinstankan dan dikemas plastik. Itu yang bikin kita miris begitu. Sodako sampah juga begitu Bu. Kemarin di Jombang ini ada 1000 MTS. Sebelum lebaran kemarin ada program sodako sampah gradasi. Ini dari pengelolanya, dari Ibu Ika dan berhubungan dengan kami Ibu dan DLH, mengumpulkan dari 200 MTS, sosialisasinya tidak sampai 1 bulan, dikumpulkan di 8 titik. Yang kami dapatkan berapa Ibu? Hanya 200 MTS itu. Yang didapatkan adalah 10 ton lebih sampah plastik, botol dan gelas. Dan mereka mendapatkan rupiah 13.650.000 sekian. Saya senang Bu, karena saya bisa kirim ke pabrik banyak. Tapi sekaligus saya miris. Ya Allah, ini baru 200 MTS. Kalau 1000 sebagaimana banyak Bu gitu. Belum SD negerinya, belum SMP negerinya, belum SMA-nya, belum yang lain-lainnya, belum pondok-pondoknya. Padahal di Jombang ini pondoknya bukan main banyaknya Ibu. Makanya ya Allah, saya kalau mikir seperti itu, untung saya punya teman seperti Bu Santi begitu loh. Hingga di Pok Jatiga, jadi banyak yang membantu untuk mensosialisasikan ini. Bukan hanya kami di Bank Sampah Induk Jombang. Tuh. Jadi itu Ibu mungkin sekilas tentang pengelolaan sampah yang bisa kami lakukan, yang bisa kami bantu. Jadi kalau nanti berkenan, monggo barangkali Bapak Ibu ada yang ingin disosialisasikan, silakan bersurat ke DLH, nanti kita yang akan turun begitu. Untuk meminta misalkan narasumber bank sampah begitu. Nah, atau narasumber untuk membuat berbagai macam kerajinan seperti ini boleh. Kita selalu siap untuk melayani begitu. Nah, Ibu, langsung kita nanti akan ke sini. Bismillah, kita membuat sabun dari minyak jelantah. Ya. Bu, bahan utama yang kita pakai minyak jelantah, kemudian ada ini soda api atau NaOH, fungsinya untuk mengentalkan begitu. Kemudian ini juga ada air. Takarannya sudah dibagi Bu ya? Sudah ada. Oh belum. Ya nanti barangkali bisa di-sharingkan di awal. Jadi minyak jelantah yang kita pakai hari ini kita hanya praktek 1/4 resep. Ya Bu ya. Kenapa bening begitu ya? Ibunya sudah curiga. Kenapa bening? Jadi ini sudah melalui proses 24 jam minyak jelantahnya direndam dengan arang yang membara. Jadi arangnya penjenengan bakar dulu sampai merah menyala begitu ya Bu ya. Baru dimasukkan ke minyak jelantahnya. Nah, dibiarkan selama 24 jam. Untuk apa? Yang pertama, untuk mengikat kotoran-kotoran yang ada di minyak jelantah. Kemudian yang kedua, untuk menghilangkan baunya, tengik-tengiknya itu. Nah, itu Bu ya. Kemudian setelah 24 jam disaring. Saringnya pakai kain yang ya kain kaos boleh, kain mori boleh, silakan. Ya. Jadi nanti kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini, Bu.
Ya, kalau sudah seperti ini, pesennya Bu Santi jangan dipakai untuk goreng lagi, gitu. Betul, betul sekali Bu Santi. Ya, kemudian ini opsional, dipakai boleh, enggak boleh. Ini apa Bu? Pewangi. Pewanginya cari yang pewangi untuk sabun. Murah Bu, ini ada di toko-toko. Ini sama soda api, penjenengan bisa dapatkan dari toko-toko yang menjual bahan kimia. Tuh. Kemudian ini ukurannya kalau kita buat 1/4 resep, minyak jelantahnya 250 gram atau 1/4 kilo. Kemudian soda apinya 40 gram. Ini opsional Bu ya, penjenengan mau harum banget ya penjenengan banyakin, kalau mau sekedarnya, nah ini bisa penjenengan kira-kira sendiri. Kalau airnya ini 150 mili. Nah, langkah yang pertama Ibu, ini harus diperhatikan benar. Pakai enggak apa-apa. Nah, itu. Pakai sarung tangan. Kenapa Bu? Karena kalau NaOH atau soda apinya ini kena tangan rasanya panas dan gatel. Panas dan gatel. Kalau bisa pakai masker juga, karena ketika ini bercampur air, dia nanti akan mengeluarkan bau yang agak, nah begitu. Dan sebaiknya membuatnya di ruangan yang terbuka, sirkulasi udaranya bagus, begitu. Yang pertama Bu, ini kita masukkan air dulu, kemudian soda apinya kita masukkan, jangan terbalik. Kalau terbalik nanti akan meletup gitu. Kita masukkan soda apinya, kemudian diaduk-aduk dengan menggunakan sendoknya. Diaduk terus. Nah, pada proses mengaduk ini Bu harus benar-benar larut. Ini nanti dia akan panas, anget. Nah, diaduk sampai larut. Kemudian dia nanti akan panas. Nah, ini mulai panas Bu. Terus diaduk terus saja. Kita tunggu sampai nanti suhunya agak dingin begitu Bu, sekitaran ya 5-10 menit lah itu. Nah, sementara kita sambil menunggu ini larut dan agak dingin, kita masukkan mohon maaf saya sengaja pakai yang seperti ini Bu, karena apa? Peralatan ini nanti harus khusus untuk membuat sabun, jangan dipakai untuk yang lainnya itu. Nah, Bu Santi sudah merasa sesek kena NaOH-nya karena tidak pakai masker. Minyak jelantahnya kita masukkan ke wadah ini Bu. Nah, sambil menunggu soda apinya agak turun suhunya Bu, dikipasi mungkin Bu ya sampai hangat-hangat kuku ya. Barangkali ada pertanyaan Bu sampai di sini jelas semua Bu ya. Ya, nah kita pakai ini Bu, kita pakai pengaduknya, kita pakai kocokan kue. Kalau saya menyarankan pakai yang begini saja, jangan pakai mixer, jangan pakai eman-eman Bu. Eman-eman, kalau membuatnya hanya sedikit-sedikit saja, pakai yang sederhana saja, jangan pakai mixer gitu. Karena kita ngocoknya hanya 5-10 menit sampai konsistensinya seperti susu kental manis.
Jadi kekentalannya itu nanti Pak sampai seperti susu kental manis. Tuh. Kemudian cetakannya penjenengan boleh bebas menggunakan cetakan kue, boleh menggunakan alat-alat, kan sekarang ini lagi banyak pakai begini apa ini Bu, tinbol. Nah ini pakai bekas saja Bu, nggak apa-apa gitu. Nih karena tidak boleh dipakai untuk yang lain, hanya untuk ini. Ini nanti untuk mencetak. Dan Bu, setelah nanti jadi, setelah teraduk tercampur rata semuanya, ini nanti dibiarkan sampai dia di sini sampai bisa dibuka keluar dari cetakan. Apakah bisa langsung dipakai? Tidak. Kita harus menunggu 4 minggu. Oh, suwene Bu, kan gitu. Kita harus menunggu 4 minggu sampai bisa kita pakai. Kenapa? Karena ini ada bahan kimianya yang NaOH tadi. Biar dia menguap dulu, biar airnya juga menguap dulu, begitu. Jadi 4 minggu paling tidak Bu. Nggih. Karena kalau sebelum itu sudah penjenengan pakai, risiko gatalnya muncul begitu. Nah, itu yang perlu kita hindari. Kemudian penggunaannya untuk sabun apa? Nah, penggunaannya hanya untuk mencuci baju. Bisa untuk mencuci piring, tapi tidak boleh untuk badan. Seperti itu, ya. Iya. Bu. Ya. Dan Bu, mungkin bisa dimasukkan ke sini, kemudian kita aduk. Ya. Ya, kelihatan Bu ya. Nih. Oke, baru kita aduk menggunakan ini sampai 5 sampai 10 menit sampai kita mendapatkan kekentalan seperti susu kental manis. Atau kalau kita buat mayonis itu, tuh Bu. Mungkin bisa saya ini. Kemarin saya praktek di Jelakombo. Ada peserta yang nekat Bu, melebihi ukuran yang kami tentukan. Airnya dibanyakin, katanya biar biar jadi banyak begitu Bu. Jadi memang jadi Bu, tapi mengentalnya lama, mengaduknya lama gitu. Ini sudah mulai mengental, kita masukkan ininya. Kalau baunya macam-macam Bu, di toko bahan kimia kemarin ada yang bau doni, ada yang bau floral, ada yang bau banyak Bu, bisa memilih. Kurang sedikit lagi. Usianya udah rawan Bu. Kalau kita membuat minyak jelantah untuk aromaterapi Bu, maka harus
menyiapkan kompor. Karena itu ngaduknya di atas kompor begitu Bu, harus panas. Lebih nyaman yang kolek ya untuk piring. Sudah 5 menit Bu. Aromanya bisa diganti dengan herbal Bu, juga bisa, nggih. Memanfaatkan toga gitu. Kalau pewarna bagaimana Bu? Pewarna boleh, ada pewarna khusus yang untuk sabun ada Bu. Jadi nggak luntur, itu ada. Bisa ditanyakan di toko bahan kimianya. Konsistensinya Bu ya, kita cek dulu. Nah, sudah seperti susu Bu? Sudah nggih. Nah, kalau sudah baru kita tuangkan di cetakan. Dua driver itu 15 sudah termasuk driver. Ibu sudah pernah membuat ekoenzim? Yang sudah itu juga bisa dibuat untuk bahan utama membuat sabun seperti ini Bu. Tapi campurannya kita tidak pakai bahan kimia, ada khusus mes namanya. Nah itu. Kalau yang sudah panen, nah nanti bisa kapan-kapan kita praktek membuat sabun berbahan ekoenzim. Bisa dituangkan di sini. Kita tuangkan Bu ya. Ya, kadangkala di rumah tangga kita juga perlu membersihkan keset atau lap kain kita. Jadi tidak perlu deterjen yang mahal, dan memanfaatkan ini juga menjadi solusi pengurangan sumber daya yang kita pakai. Ya Ibu, ini sabun kita sudah kita cetak. Nanti dia akan mengental. Biarkan di cetakannya selama 24 jam. Setelah itu baru dikeluarkan. Kemudian proses menunggu dimulai. Jadi betul 4 minggu begitu. Kalau penjenengan membuat 1 kilo, hasilnya akan jadi lebih banyak. Ini tadi kita membuatnya 250 atau 1/4 kilo. Nih, jadi 1/4 resep ya Bu ya. Satu resepnya itu yang 1 kilo itu. Nah, yang tumpah tadi Bu, bisa kita lihat di sini dia juga mengental, karena sudah tercampur dengan soda apinya tadi itu. Nah, ini kita tunggu. Ini nanti sampai 24 jam gitu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Ibu? Nggih. Untuk sabunnya itu apa hanya bisa bentuk batangan? Bisakah dalam bentuk deterjen atau bentuk cair? Mengingat sekarang kan kita jarang ya cuci pakaian atau apa pakai sabun batangan. Iya. Nggih. Ibu bisa ini dibuat seperti serbuk. Nah, dibuat seperti sabun serbuk begitu. Artinya ditunggu dulu sampai proses berapa
1 bulan itu tadi, kemudian baru dihancurkan atau diserut, begitulah, diserut, prosesnya begitu. Nah, caranya begitu. Kalau sabun cair, nah itu nanti bisa kita buat dengan yang ekoenzim. Nah, monggo Bu, kapan? Saya ingin tahu yang sudah mulai berproses membuat ekoenzim dari mana Bu? Banyak Bu? Jogoroto? Yang mana lagi? Perak? Mana lagi Bu? Sumobito? Mana Ibu? Kayangan. Lah monggo Ibu, kalau sudah berapa bulan Bu? Bulan Agustus. Oh baru. Berarti nunggu Agustus, September, Agustus awal 26. Berarti 26 September itu 1 bulan. 26 Oktober, November panen Bu. Sudah tahu panennya Bu bagaimana caranya? Nah monggo, nanti kalau pas waktunya panen boleh kontak saya di itu tadi sudah ada nomor WA-nya. Nanti praktek memanen dan langsung membuat produk turunan dari ekoenzim untuk membuat sabun padat dan cair. Nah, sebagai informasi awal, kalau untuk membuat sabun minyak jelantah, bahan-bahannya di Jombang ada semua insya Allah. Jelantahnya penjenengan yang mengusahakan. Tapi kalau membuat sabun dari ekoenzim, maka ada 1 bahan yang tidak ada di Jombang. Dan kita harus online, namanya metil etilen sulfonat. 1 bahan yang ramah lingkungan, tapi di Jombang belum ada Bu yang menjual. Saya harus beli online dulu begitu. Jadi kalau menghubungi saya jangan mepet waktu kegiatan. Tolong 1 minggu sebelum kegiatan. Jadi nanti bisa kita pesankan dulu 1 bahan ini tadi, baru kita bisa berkegiatan begitu. Jadi sabun cairnya bisa Bu dari ekoenzim begitu. Jadi ini semua dari yang organik Bu nih, dari pemanfaatan sampah organik. Ada lagi Ibu? Nggih, Bapak. Nggih. Monggo Bapak ke depan saja. Matur nuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang dan Ibu-ibu, yang ingin saya tanyakan tadi adalah sangat berbahaya sekali kalau kita menggunakan NaOH tanpa masker. Karena memang saya kemarin juga pelatihan sabun itu langsung masuk ke paru-paru, jadi hati-hati. Saya kemarin mengajarkan juga pembuatan sabun di Dharma Wanita. Kalau bisa itu ditambahkan dengan asam stearat atau gliserol supaya nanti bisa untuk sabun. Nah, nggih. Kemudian minyaknya mungkin bisa ditambahi dengan minyak sakti yang sudah diajarkan di Pokja 3 karena itu lebih bagus. Jadi ada aroma toganya, nggih. Nah, itu tadi mungkin bisa ditambahkan. Kemudian kalau bisa mungkin saya tambahan untuk cetaknya tidak boleh pakai plastik karena itu berbahaya sekali karena ada NaOH. Kalau bisa mungkin pakai silikon. Yang saya ajarkan kemarin pakai silikon, nggih. Jadi itu yang lebih bagus, nggih. Itu mungkin matur nuwun masukan dari kami, nggih. Matur nuwun. Ya, terima kasih Bapak. Itu pilihan-pilihan yang monggo penjenengan pilih itu sangat safety begitu Bu ya. Memang ini tadi maskernya kebetulan tidak membawa begitu. Jadi nanti kalau membuat sendiri monggo, di ininya juga sudah ada masker itu wajib dipakai begitu. Karena apa? Yaitu tadi kalau tidak pakai masker agak menjauh dan di ruangan yang terbuka. Kalau untuk peralatan cetak, Ibu nyun sewu, silikon memang bagus Pak.
tapi harganya juga harganya juga mahal begitu Pak. Nah itu pilihan, makanya saya monggo tadi di awal sudah saya ingatkan, peralatan yang dipakai tidak boleh dipakai untuk yang lain begitu. Kalau panjenengan merasa itu mahal begitu, makanya kita pakai yang murah. Kalaupun kita buang itu mboten awang-awangan, silikone 40.000 untuk satu cetakan kecil sekitaran itu Bu. Makanya kami memfungsikan apa yang ada Ibu, yang di masyarakat itu tidak menambah beban, tidak menambah biaya begitu. Dan ini diperbolehkan, tidak bahaya-bahaya banget begitu. Makanya saya berani untuk memakai begitu. Kalau untuk gliserin ini gunanya untuk melembutkan, jadi tangannya kerasa lembut, itu pilihan, boleh dipakai boleh tidak. Itu nanti gliserin kita pakai ketika membuat sabun cair yang dari yang dari Eco Enzim itu. Jadi kami juga sudah menakar begitu Bu ya. Jadi ini tetap aman, insya Allah tetap aman begitu. Nah, karena apa Ibu? Kami berhubungan dengan masyarakat lapisan, segala lapisan, bahkan lapisan paling bawah. Makanya kami itu berupaya bagaimana caranya agar bahannya ini begitu sehemat mungkin. Bahkan yang begini-begini ini juga begitu. Nah, yang seperti ini untuk pelatihannya juga kita juga tidak menarik untuk bahan itu paket hemat lah istilahnya begitu Bu. Jadi nggak ada, kami berupaya untuk tidak mahal-mahal begitu. Tuh. Nah ada lagi Bu yang ingin ditanyakan? Sudah? Oke, sebagai rasa terima kasih saya Ibu yang sudah bertanya, monggo Ibu untuk Pak Agus dan juga monggo Pak bisa memilih Pak. Tapi yang ini untuk Ibu Pak ya, untuk Ibu Irni. Mohon maaf Ibu, saya tidak sempat membuat yang lain karena kemarin juga sudah berkegiatan sampai sore. Mohon diterima Ibu seadanya. Monggo Ibu. Pak Agus, monggo dipun pundhut. Terima kasih banyak Ibu. Semoga bisa dimanfaatkan. Ini jangan dipandang bahannya Ibu ya, mohon. Fungsinya, betul fungsinya. Karena selama ini orang memandang produk daur ulang itu dari bahannya saja Bu. Padahal sebenarnya kita harus berpikir membuat produk daur ulang dari sampah, mikirnya harus 2-3 kali double dari yang tidak daur ulang begitu Bu. Jadi mengumpulkannya saja perlu waktu berhari-hari begitu, berbulan-bulan begitu. Nah itulah kenapa produk daur ulang itu cenderung mahal ya, karena itu tadi Bu. Tapi kalau berhubungan dengan kami insya Allah bagaimana caranya agar produk ini semurah mungkin begitu. Terima kasih Ibu-ibu, mudah-mudahan materi hari ini dan apa yang saya sampaikan bisa membuka wawasan kita semua, bisa diserengkan ke anggota PKK-nya masing-masing dan di lingkungannya. Mudah-mudahan bisa menambah ekonomi keluarga juga. Dan sebagai informasi, kalau kita membuat yang 1/4 itu tadi bahannya murah Bu. Kalau kita beli NaOH di toko kimia itu setengah kilonya 18.000. Itu tadi kita pakai hanya 40 gram. Kalau pewanginya sebotol kecil tadi itu yang paling mahal 7.000. Ya, jadi panjenengan bisa menghitung ini. Kemudian air dan minyak jelantah. Minyak jelantah 1 liternya tadi berapa Bu? 8.000. 1 kilonya ya kita pakai cuma 1/4-nya. Jadi monggo nanti berhitung biayanya. Nah, berapa bisa dijualnya berapa gitu. Dan kebanyakan ini untuk souvenir Bu, diberi pewarna, bisa untuk souvenir baik itu sabun maupun aromaterapinya.
Itu saja Ibu, terima kasih banyak sekali lagi sudah mempercayai kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf, terima kasih Bu Nikmah. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.